baru pengen iya kan. Gue pinter banget loh ke belakangan ini, kenapa ya? Nggak sehat nih. Kenapa tuh nggak sehat, Kak? Iya, Be, kasih tau, Be, kalau gue jadi pinter, ngeri kan? Ya, ngeri. Kenapa? Ngeri sakit. Ngeri sakit nih. Maksudnya nanti ada apa nih untuk mungkin 1 minggu 2 minggu ke depan Iya, nih? Mas. Iya. Soalnya hokinya udah dipakai sekarang. Waduh. Nah, soalnya kenapa gue bilang kenapa Yuzong, ini kemungkinan besar dari tim Bigetron bakal ngambil Yuzong. Ya. One. Bakal ngambil Yuzong kenapa? Karena dia daripada gua di counter sama Yuzong, mending gua ambil. Mending dia. Atau enggak gua ban. Di band. Apalagi Sylvana. Ya. Ada Sylvana, Yuzong masih bisa kabur, bro. Oh, Kandangnya kan pendek. Iya, benar. Jadi cicaknya masih bisa manjat. Ada respect ban juga by the way. Kali Uranus. tiba-tiba Uranus udah langsung di ban begitu saja. Karena untuk kontes Uranus kita harus bawa Lunox minimal. Dia Iya. punya Cosmic Vision, Slow Burst Damage, dan bahkan kalau ngomongin masalah Darkening, dia damage-nya ditambah dengan 3,5% dari total HP. Di Uranus kan tebel banget nih, kebetulan Bukan HP-nya. main. Iya. Rontok dah tuh berapa kali Darkening 7 kali maksimal ya kan, dikali 3,5. Nah nggak tahu tuh hitung-hitungannya, silakan pakai kalkulator. Iya. Jangankan ngatung hitungan yang gede. Satu Ini tambah kalau- satunya suka skip Ini kadang-kadang, kalau Pak. ada coordinate kelar nih gua. Iya. Coba Ji, tebak Ji. Begini tambah segini berapa? Wow. Benar, ya udah simpel aja 7 kali 3,5 Ranger Mas. Dua satu. Berapa? Kenapa pakai koma 5? Udah lihat aja bandnya dulu tuh. Alis. Oh, dia semua mengamankan hero-hero yang ditempel. Iya. Ini kalau kita lihat dari segi hero yang sudah di-pick, ada Matilda, Cloud Chow, dan juga Yusin, Selena, Sylvana. Ini supportnya udah ada, tanknya udah ada, dan untuk junglernya udah ada. Side lane-nya udah ada. Ataupun nanti Cloud-nya bisa menjadi seorang jungler. Enggak, jungler pasti. Buat Jungler itu pakai Brans, nggak mungkin Max. Cloud Jungler. Pasti Max. Udah Pasti Brans bukan Max. Walaupun emang mereka mau mainin satu lagi dari segi damage-nya, ya mungkin Hayabusa, karena Hayabusa yang nge-ban di sini. Ya, Hayabusa masih Enggak sih, open sih, tapi kayaknya nggak bakal dipakai sih. Itu Bek, dia. menurut gua. Pertanyaannya karena terbuka doang. Gini, Tapi kan tanda tanya, Gua apakah ya. bakal digunakan? Gua ya. Hmm? Max-nya atau mate-nya pakai Chow lagi. Mhm. Gua tuh tanknya pakai apa? Pakai Digi. Digi. Nggak di-ban kan? Nggak, Giginya nggak nggak di-ban. di-ban. Tapi Akai, Pakai ada Digi. Akai. Pakai Digi, bro. ada Akai dan Khalid. Wow. Bener kan? Nggak pakai Marksman lagi? Nggak pakai. Bentar, Nggak sih, gue sih Cangga lagi kah? Jangan Digi sih. Cangga Akai. Oh, Tange dan juga Aka yang di-pick oleh Bigetron Alpha. Mereka mau cover, Kontes. ya mereka mau cover kontes dari Cover kontes. ini, dari apa sih namanya, dari Imperial Justice, Abyssal Row, atau bahkan dari lapu-lapu. Ini Nasmi sih rese sih. Ini dari tadi. definisi nggak usah takut, nggak usah pakai Digi, nggak usah main aman. Iya, Mainnya Kontes ofensif. balik aja, bos. Mainnya ofensif. Jadi Wah. akan terjadi war yang sangat besar-besaran di Land of Dawn di match game ketiga ini, match pertama dan game ketiga. Masih Matt. Harit. Match besar-besaran sama satu lagi. Ganking besar-besaran. Ganking besar-besaran. Ini Akainya Dreams, ingat loh. Siapa sih yang nggak tahu Akainya Dreams? Benar. Itu nyebelin banget. Even waktu itu dia tidak berada di posisi yang baik. Akai positioning dari tanknya itu udah cukup turun kan, sempat yang dia naik banget. Benar. Dreams masih bisa pakai Akai dan bahkan berapa kali dia melakukan Bahkan dia kayak jepit dua. bener-bener non-meta sih hitungannya. Non-meta. Non-meta banget. Dia tuh kayak munculin Akai, tiba-tiba kayak bikin kita kangen dengan Akai, Hurricane Dance, cover dan segala macam, dan berhasil. Dan itulah ngebuat Dreams berada di posisi ke season 7 saat ini. Dia, gua akui, Akainya bukan kaleng-kaleng. Nah, itu Gua dia. akui. Jadi untuk para pemain dari tim Genflix kayaknya harus berhati-hati karena kita bakal masuk ke game yang ketiga. Buat brother semua yang di rumah, jangan lupa untuk di-share, kasih tahu ke semua saudara-saudara match pertama di game yang ketiga. Kita bakal lihat menentukan antara Bigetron Alpha atau ke Genflix Arrow masih ditemani oleh Ranger Mas, Gio, dan juga ada Profesor yang terhormat. KB4. Oke. KB. Tapi kali ini Rinasminya ngumpet ya. Oh Ya. enggak, berada di dalam rumput. Dan seperti yang sudah kudugung, Kuduga, Pak. Wiz Kingdom. masalah. Match-nya dari ya kan pakai Chow ya kan. Dari kali ini kalau kita lihat sudah ada Brans, ada Dreams dan juga ada Kid di sana. Bakal Play-nya dipaksa, udah mulai bro. dipopok aja, masih bisa mundur ke belakang. Belum dapatkan 1 poin kill pun dari kedua tim. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, game in pause split way patiently sebentar teman-teman yang ada di rumah. Karena masih ada gangguan mungkin teknis. Ya sabar dulu. Karena mereka bisa untuk ini ya, menambahkan moodnya dulu. Moodnya mungkin dulu, kalah. benar. Atau nggak buat kalian semua yang di rumah bisa ngambil minuman dulu. Benar. Ya kan.
Karena ini benar-benar intensionalnya sangat tinggi banget, Oji. Jadi di rumah, kalian yang di rumah lagi nonton harus siapin snacknya atau mungkin dengan kopi-kopiannya atau dengan minuman-minumannya terserah kalian. Karena pertandingan benar-benar seru banget to the max. Gue penasaran sih. Gue mau nanya satu dong buat kalian semua yang nonton di rumah MPL. Ada Apa nggak sih tuh? yang lagi nobarnya tuh bareng sama pacar? Iya. Tadi Gua ada penasaran. loh. Hah? Tadi ada loh di DM. Iya. Coba-coba tag kita dong. Masalahnya yang tadi DM kita berdua, yang satu apa namanya nggak balas chat pacarnya, Yang satu malah. yang satu malah mutusin pacarnya. Iya, Gimana yang satu, cerita? yang satu malah mau yaudah gue gak usah jadi jalan sama pacarnya. Iya, Nah. gimana tuh? Coba-coba tolong dong yang di rumah kalau ada yang nonton bareng sama pacar atau gebetan. Bisa tuh di tag ke kita ya. Itu salah satu wishlist gue loh. Nobar MPL bareng sama pacar atau enggak nonton MPL Bareng sama keluarga pacar. datang pacar. Hah? Ya, keluarga pacar. Ya kali kita datang ngapel gitu kan, terus kita nonton bareng sama keluarga pacar kita, itu juga rasanya luar biasa sih. Ya jangan ditanya lah bro. Iya. Oh iya, soalnya kan Oji gitu ya. Ganteng doang, jemput cewek depan turtle. Iya, depan tartel. Enak aja, sorry bro, ganteng doang. Jemput cewek depan base. Depan base. Wah, Serem tuh, serem. Anda Uranus, Pak. Gak ada takut-takutnya gue bro. Udah tenang. sampai base aja. Iya bro. Masih level 1 padahal. Makanya. Jadi baru level 1 nggak ada urusan. Tapi kalau Gue ini lagi nobar sama pacar, karena ini jangan iri jomblo. Waduh. Woi, Enggak, Enggak. sombong, No pick hoax, no pick hoax. Topik hoax. Kita bakal langsung balik lagi ke game kali ini. Udah ada first blood yang didapatkan ya dari tim Genflix Aerowolf. Tapi kali ini Brass bakal coba dipaksa. Belum ada yang follow up karena Fredo seorang diri. Nggak ada Clay di sana. Nggak mau lebih offside lagi. Fredo tahu dari tim Bigetron bakal ngepanis seorang Fredo. Apalagi dia pakai Sylvana. Nggak terlalu tanky seperti tank-tank sebelumnya. Iya benar banget. Dan kali ini kita lihat sudah ada Brands yang sudah melakukan jungler dulu terlebih dahulu sebelum nantinya dengan Blazing Duet yang kita tahu akan sakit banget kalau stacknya udah full. Dan sementara itu di mid lane Akainya dan juga Matildanya mencoba untuk melakukan defensif terlebih dahulu untuk melihat pergerakan-pergerakan dari Clay dan juga seorang Fredo. Oke, ditambah lagi pergerakan dari Rinasmi dengan lampu-lampunya masih stabil. Dia level 4 terlebih dahulu, jadi dia melakukan roaming terlebih dahulu dengan cukup cepat tanpa ada pergerakan yang membingungkan lawannya. Mengkating pergerakan dari seorang Rinasmi di arah bottom Tapi lane. tahu nggak yang aku Botol, ya. tungguin? Apa tuh? Yang aku tungguin nanti ketika ganking dari Akai dan juga dari Ki. Apa tuh? Itu nanti dia bakal cycling eagle, muter ya kan, tiba-tiba ada hurricane dance, kan follow up lucu banget. Udah kepentok-pentok. Udah terbang, muter, ditabrak. Iya. Itu benar-benar bikin pusingnya 7 keliling ya Pak KB ya. 7 keliling, bahkan ngeliling land of dawn tapi arrow-nya dilontarkan. Wait, ada buru-buru ikan lele yang terkonek di sana dan menghilangkan seorang Akainya. Bagus sekali yang dilakukan oleh Clay. Bisa row-nya sangat-sangat on point dan kali ini udah ada turtle yang pertama yang udah hadir tengah-tengah land of dan dipopok aja oleh Battle di sini. Masih ada terus. Ditolong aja dengan luar biasa oleh Bat dan kali ini Mete harus hilang di tangan Sylvana. Bener-bener on point sekali yang dilakukan oleh seorang Matt. Blazing juga dikeluarkan untuk mencoba menghilangkan beberapa player di sana dari Nasmi. Mau follow up? Iya. Ini masih pelan sih, ini bakal ditarik lagi sih. Tapi barusan Bigetron Alpha ini membuktikan bahwa dengan satu momentum ternyata Mat dan freestyle yang luar biasanya dia Choji Kunedu Emerald bakal menggunakan Justice. Emerald Justice juga. Bener banget dikeluarkan untuk seorang Brand di sana, nggak bisa kabur kemana-mana. Oh no. Ada Miro di situ. Fredonya udah sekarat tapi masih bisa pulang. Hai, bener-bener. Fredo still survive in the jungle sepertinya. Parah. Tapi tadi Hurricane Dance yang bagus banget dari seorang Dreams. Benar-benar memberikan impact. Udah gua bilang Dreams tuh bahaya banget kalau udah pakai Akai. Tapi untungnya dari Fredo masih bisa berhasil pulang. 3 poin diamankan dari tim Genflix Aerowolf. Early yang cukup bagus karena 2 game terakhir. Early-nya dari Genflix agak kurang baik. Di game yang kedua, early-nya agak sedikit terhambat. Tapi menuju sebelum ke arah mid game, dia membalikan keadaan di arah top lane. Mengajar langkah sang Mas, tapi Mas masih bisa dikatakan cukup baik. Dua Hurricane Dance yang cukup baik dari Sora di semangat di bawah. Kali ini bakal dibalikan keadaannya. Hari dia berhasil tumbang. Fredo Gigi gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang maunya di Gloya. Tapi flash shot dengan kali 3 berhasil mengamankan seorang Kai juga. Double kill dari seorang Clay. What a play from Clay. Bocil. Bener-bener GGWP banget orang Clay yang udah datang tepat waktu. Kali ini ada dari seorang Brands yang udah mengeluarkan Blazing Duet. Ya belum terlalu banyak damage karena stacknya belum ada banyak dan ternyata Selena bisa ditumbangkan.
Seorang Clay-nya setelah mendapat double kill di punishment oleh Tapi seorang tadi Brans. Natalia sepertinya di Blazing Duet karena dia berada di arah rumput. Dan sedangkan para pemain dari tim Genflix memilih untuk mendapatkan satu turret di arah bottom lane. Gak berhasil, Max bagus banget. Ya. Dia mengamankan di arah mid lane-nya, di clear. Di arah top lane, Matt harus tumbang. Pertukaran yang tidak cukup adil untuk Genflix Arrow. Ya. Matt-nya tumbang di arah top lane dan turret di arah mid gak didapetin. Tapi dari seorang botol gajian, habis ngerampok di arah bottom lane. Gold Shield Turret 5 menit awal emang sangat menentukan sekali. Apalagi kalau misalkan yang dapetinnya ini kayak Battle. Dan dia langsung menuju ke arah Turtle kali ini. Dia nggak mau kehilangan Turtle momentumnya lagi. Apalagi di sini dia sudah memiliki Tafut dan juga satu buah Raptor Machete. Otomatis Retribution mungkin bakal diamankan. Pastinya, dan kalau tadi kita lihat dari bisa ditolong oleh seorang Mat, dan kali ini bisa diamankan seorang Mars. Dan sementara itu Cloud-nya bisa ditumbangkan. Gak bisa pulang kali ini dari Brans-nya. Gak bagus banget sih kalau Cloud menjadi jungler tapi ditumbangkan di early game. Gak bagus, kenapa? Karena gak ada trade-nya. Kalau ada trade-nya masih oke. Karena kalau bisa kita bilang di early game dia udah ditumbangin satu kali, berarti pergerakan gold-nya itu bakal nurun jauh dibandingkan seorang battle. Dan ketika pergerakan goldnya nurun, sedangkan Cloud itu hero yang benar-benar berpengaruh atau butuh banget item. Iya, sementara itu ada zaman Force yang coba dikeluarkan. Dicoba untuk Way of Dragon, tapi masih ada Purify. Mars masih coba diserang terus. Di arah bottom lane ternyata bakal coba dipaksa teamfight. Dream harus dihilangin. Satu hit terakhir dari seorang botol dalam suara Mountain Shocker dikeluarkan. Pala papak kaunya Napi. Berhasil mendapatkan satu, Cloud-nya harus hilang lagi. Bigetron Alpha benar-benar terseok-seok di arah early game. Mendapatkan satu buah tamparan keras dari Genflix Arrow. Bigetron nggak boleh seperti ini. Dia nggak boleh birahi. Dia harus sabar karena mungkin adrenalin rush dari game kedua masih terbawa ya, Profesor KB. Iya, apalagi dengan gameplay mereka yang sebenarnya tidak boleh terlalu agresif, tapi mereka bermain dengan sangat agresif. Ini malah jadi reverse psychology-nya dari game Bigetron Alpha sendiri. Mereka kayak harus menunggu momentum, nungguin Brans-nya dapetin item. Minimal golden staff baru dia bisa blazing duet perih sampai ke ubun-ubun. Benar banget, tapi kalau kita lihat dari segi itemnya, dari golden staff-nya belum jadi ya, baru mengarah ke Nimble Blade. Raptor Machete Ini dia pasti Demon Hunter dulu bro, nggak mungkin ke golden staff. Demon Hunter dulu. Udah ketinggalan soalnya. Iya, udah Demon Hunter karena Raptornya nggak bakal dijadiin dulu karena dia udah tumbangin satu. Demon Hunter jadi karena dia bisa solo pick siapapun. Bisa solo pick, ingat. Cloud langsung bakal coba ditangkap dari arah sana. Nice banget. Flickernya cukup baik, tapi lihat Mars-nya. Matt gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang menyerang. Masih ada satu buah Flicker dan Dreams. Gak berhasil mengcover. Dia memilih untuk mundur karena lumayan sakit damage. Jadi setengah darah tiba-tiba di sana. KYY Purify udah dikeluarkan. Ada Fredo Kitty Flame Shot ke arah Brans. Gak berhasil ke arah KYY. Almost is never enough. Hampir tidak pernah cukup. Betul sekali, hampir tidak pernah cukup. Dan memang kita lihat sekarang sudah dari Nasmi yang mencoba melakukan setup, melakukan pergerakan di bottom lane. Turtle yang ketiga juga sudah mulai dipoke oleh seorang Battle. Mendapatkan dua turtle di match kali ini tentunya akan menjadi hal yang sangat baik sekali bagi tim Genflix Aerowolf. Genflix Aerowolf dapat turtle, turretnya 2, udah cukup kenyang, 21.000 gold diamankan tim Genflix dengan 11 poin. Dan tapi Mars di arah top lane akhirnya di pick off oleh KY dan juga Matt. Harus butuh 2 orang, berarti posisi lainnya ini bakal sulit banget Brans. Agak sulit untuk farming, stacknya untung masih ada. Stacknya kalau udah kayak gini dia stack 10 harusnya. Stack 10 tapi putus. Ya, putus. Nggak ada jungle soalnya kan? Iya, transversanya nggak ada. Tapi levelnya nyusul. Iya, Sama-sama level 10 permasalahan utamanya sekarang. Berarti Bigetron Alpha karena mereka sadar mereka main Cloud, mereka harus main ini ke late game. Drag lagi, di drag lagi. Temponya turun. Menit 13, menit 15 baru ini gameplaynya Brans keluar ya. Iya, benar banget. Karena mau nggak mau, Brans juga untuk farming sulit ditekan pergerakannya. Bahkan dia harus bagi lane dari arah temennya sendiri. BOD udah jadi duluan oleh Battle. Iya, BOD di menit 8. Lumayan cepat ya. Lumayan cepat. BOD menit 8. Kalau misalnya KB jadi core itu BOD menit 20 kayaknya. Iya. Soalnya first itemnya kayaknya lebih Yang lain. lebih yang lain ya. Endless battle dulu ya. Endless battle. Oke, Raptor akhirnya udah jadi dari seorang Brans dan Max karena tahu posisi yang nggak cukup baik dia bakal kalau misalnya kalian sadar ada pertukaran posisi. Max-nya clear min di arah mid, sedangkan Brans-nya clear lane-nya dari seorang Max. Iya benar banget. Dan kalau kita lihat juga dari segi item, Demon Hunter Sword juga diamankan oleh seorang Cloud dan sepertinya bisa jadi abis ini dia akan bikin Golden Staff. Kalau menurut gua iya, tapi ada satu lagi. Kalau misalnya dia pengen bermain dengan cukup aman dan dia pengen nge-pick off Yusin Sin di arah early game seperti ini. Yes, WON ya? WON. Iya. WON. Kalau dia mau ke arah belakang atau enggak, kalau misalnya dia takut dengan damage dari seorang Yusin Sin karena mungkin dia nggak worst case-nya dia bakal dihajar lah
sama Yusensen atau Inasmi ya. Nasmi. Brute Force masih oke sih. Brute Force. Ya gue tuh setelah cobain YSS pakai Brute Force itu YSS sorry, kalau pakai Brute Force itu enak banget dibandingkan pakai Cypher terlebih dahulu. Oke. Boleh, Itu bener boleh kayak dicoba copet. Stacknya kenceng banget bro. Stacknya kenceng, Stack 10 tuh serius. kenceng banget sumpah, cobain aja. Auto 10 ya. Enak banget tapi langsung bakal coba Jangan dipasang dengan force di Screaming situ. Eagle-nya di arah belakang sana. Prevent dikeluarkan ke Ian. Ternyata itu kesempatan Barrel yang Justice. salah. Nggak ada follow up damage. Brass memilih untuk clearing minion terlebih dahulu karena dia tahu monster late game. Ya. Mate Harus coba farming terlebih dahulu. benar banget, dan Mate mencoba untuk melakukan defensif, tapi ternyata Genflix masih bisa mengamankan satu turret di top lane. Kali ini dari mid lane ya sudah ada lapu-lapu yang mencoba untuk melihat pergerakan dan mengganggu pergerakan dari seorang Max yang sudah mengeluarkan Meteor Shower untuk menghabiskan minion, clearing minion yang sangat cepat sekali tentunya dari seorang Max. Meteor Shower. Tapi kalau misalkan ngeliat dari Lord. segi gold lagi dan lagi perbedaannya makin jauh gapnya. 4.000 gold bahkan perbedaannya dengan kali ini 4 kali lipat 3 banding 12 skillnya. Jadi 1 banding 4. Cuma 1 banding permasalahannya makin jauh goldnya yang nanti bakal diamankan oleh Genflix Arrowwolf. Setup dari Beginner Alpha juga makin minim. Iya. Betul. Mereka nggak bisa tuh kayak tadi nabrak tiba-tiba dengan cycling eagle kayak gitu nggak bisa. Iya karena udah nggak bisa lagi. Benar. Damage-nya terlalu besar. Dan kayaknya ya belum ada barter damage yang cukup tinggi. Tapi Fredo di arah belakang sana terjepit. Tapi masih ada peribadian seorang Mas Mas. Purify. Permainan yang luar biasa. Zaman Baik, Force Liga. akhirnya dikeluarkan. Mau nggak mau Zaman memberikan Force. damage ke Way of Dragon. Menunjukkan seorang. Oh, Itu datanya Meteor blessing Shower. duet. 15 miliar dari seorang Brans. Membuat porak-poranda backline dari tim Genflix Arrow. Rinasmi baru datang kali ini. Memilih untuk mundur. Gak ada Brave Fighters karena ada Bapak Lord yang terhormat. Betul. Ini mereka sudah kehilangan 2 playernya. Kesempatannya cukup besar untuk tim Genflix, Bigetron Alpha untuk mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Benar banget, Lord yang pertama sudah hadir tengah-tengah lane out dan tentunya sudah bisa dipok, tapi sepertinya dari tim Bigetron Alpha nggak mau mengambil arah Lord, tapi diam-diam Max. Udah mulai popok aja, mau ternyata dia Gak mungkin gak mau, itu rugi banget kalau dia Harus ngambil mau. Lord. Dan ternyata dari Nasmi di sana, Brave Fighters harusnya dikeluarkan, tapi harusnya kayaknya udah nge-cancel. Dengan Masih ada Screaming Eagle-nya, Retribution. langsung ada satu Blazing bola Duet. Retribution berhasil diamankan dengan Bransnya. Langsung Hurricane Dance Nice mengcover banget permainan Hurricane yang luar biasa dari game Genflix Arrow. Ataupun hilang, Oh, Zaman 3 Force. player hilang. Zaman Force ke arah belakang, Brans coba dikejar, bakal balik lagi ke arah belakang. Langsung ada poin Mars. yang diamankan oleh tim Genflix Arrow. Kali ini Driz masih ada di rumput dan bahkan Oh. Marsnya tumbang. Fredo Fredo Kitty tersisa sendirian. seorang diri dengan 1 buah poinnya. Wipe out didapatkan oleh tim Genflix Arrow Wolf. Benar-benar everybody's dead. BTR langsung tanpa leluasannya, enak-enaknya langsung push di mid lane, menunggu kedatangan Lord yang berada di top lane untuk menyelesaikan match ketiga ini. Game ketiga. Cloudenya permainannya bagus banget, lihat Blazing Duet dan Ya. udah gua bilang Hurricane Dance-nya bagus Bukan main. banget. Dan di sini Marsnya terlalu maksa. Marsnya harusnya bisa pulang sama Fredo, ingat mereka punya Lord. Bakal coba dipaksakan di arah mid lane dan ini bitter mid lane hilang sebelum Bapak Lord muncul, Profesor. Benar banget. Ini yang tadi aku bilang. Ini base play-nya bakal muncul di menit ke-13 dan ini belum menit ke-13. Dia Hampir. udah banyak banget dapetin keunggulan. Menit 13 Cloud-nya udah punya Queen Twins atau minimal Win of Nature tadi yang sempat kita bahas. Ya. Wah, dia makin sulit banget untuk di take down. Lihat, jungle-jungle-nya nggak ada yang diambilin. Nggak Tapi ada. lihat Brats bakal coba masuk kali ini. Meteor shower-nya. Langsung ada Blazing Duet ke arah belakang. Wah, ada play from bed. Lihat Killing flicker spree. kick-nya berhasil mendapatkan 1 poin. 2 hilang. Genflix Arrow nggak bisa bertahan kali ini. Karena 5 player dari tim Genflix Arrow Hurricane terdapat. Dan lihat Hurricane Dance. Wah, ada play Emerald from Justice. Driz. Oh my god. Bigetron Alpha memenangkan pertandingan di bawah menit yang ke-13. Bigetron Alpha berhasil memenangkan di match pertama antara Bigetron Alpha dan juga Genflix Arrow dengan 2-1. 2-1. Game ketiga yang cukup cepat dari tim Bigetron Alpha. Cloudly lepas. Keputusan yang buruk dari tim Genflix Arrow membuat Brans langsung birahi. Langsung mengeluarkan permainan yang sebenarnya. Branjet. Matilda Aka ini benar-benar jadi hero yang sangat-sangat mengganggu pergerakan dari Yisun, si Selena, Sylvana, Lapu-Lapu dan juga Harriet menurut aku. Oji. Benar banget. Dan ditambah lagi Brans di early-nya terpressure Cloud. Iya. Cloud. Aku malah cuma punya satu pertanyaan. Apa itu? Kenapa tadi di early game mereka udah melakukan pressure, udah take down, tapi kenapa Kasih nggak nafas. dilanjutin? Kasih nafas Iya, ya? kenapa kebanyakan ngasih nafas sehingga oke, mereka mungkin fokus ke arah top lane-nya, mereka fokus ke arah matnya, karena matnya bener-bener annoying dari awal. Iya, Dia nyuri benar banget. turtle, dia bahkan memporak-porandakan posisi dari Marsnya sendiri, tapi Cloud-nya lepas. Cloud-nya lepas. Cloud dapat farming, dapat item, dapat golden staff, itu udah bener-bener mimpi indah banget. Dia tinggal pasang badan,
Blazing Duet, apalagi covernya Matilda. Iya. Itu bakal gampang banget untuk melakukan in out. Dengan adanya Matilda, kita tahu sendiri dia bisa ngebawa satu hero yang memiliki efek dash. Dan itu benar-benar menguntungkan banget buat Cloud. Kenapa? Karena dia bisa nempelin stacknya tetap 10. Seperti yang Oji tadi bilang, jungle-nya nggak dihabisin. Iya. Kayak gitu. benar. Jadi bener-bener farming dari minion. Makanya tadi ada satu momen di mana Max-nya tukeran laning phase sama seorang Brands. Yang Biar- aku bilang. Iya, biar Cloud-nya bener-bener dapetin momen tapi stacknya nggak hilang. Betul. Jadi gini, kenapa dia tukeran lane? Max-nya itu clear minionnya dari jauh. Iya. Brands-nya tuh punya keuntungan karena tier 1 turret di arah bottom lane-nya hilang. Minionnya lebih masuk ke arah tier 2. Benar. Ya. Ketika dia clear minion di arah